Hey guys, selamat datang di channel YouTube Dewa Kamera Jogja. Dan kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari Canon M10. Jadi video ini tempat yang tepat buat kalian yang baru membeli kamera ini. Sebelum masuk ke lebih detailnya, kita bahas dari bagian-bagian luar kamera ini. Untuk baterai dari kamera ini terletak di bagian bawah yang cukup umum pada semua kamera. Dan tipe baterai yang digunakan M10 adalah tipe LPE12. Untuk memori, kamera ini terletak di bagian samping dengan lubang HDMI. Di atasnya terdapat tombol flash yang bisa kita coba dengan menggesernya. Untuk mengembalikannya, kalian tinggal dorong flashnya ke bawah. Untuk tombol power dari M10 terdapat di sini. Kita tekan dan kita tunggu beberapa saat, lalu akan muncul tulisan ini. Kita bisa meng-skip saja dengan klik menu. Lalu di sini akan muncul tulisan set the lens to the shooting position. Karena di sini menggunakan lensa 15-45, lensa ini mempunyai lens lock atau kunci lensa. Nah, jadi di sini kalian perlu menarik lensanya. Kita bisa dorong tombol pada lensa dan putar searah jarum jam. Dan untuk mengembalikannya, kita bisa dorong lagi dan putar ke arah sebaliknya. Berhubung kita akan menggunakannya, kita bisa tarik kembali. Lalu kita bahas bagian mode dari kamera ini. Di paling atas terdapat mode video dan untuk tombol merekamnya ada di sini. Lalu mode di bawahnya terdapat mode foto manual yang tentunya kalian perlu men-setting terlebih dahulu. Di bagian bawahnya terdapat mode foto auto yang kalian tidak perlu men-setting terlebih dahulu. Kita akan bahas semuanya satu persatu, dimulai dari mode auto. Mode yang tidak perlu men-setting ISO, aperture maupun shutter speed. Kalian hanya tinggal mengarahkan ke objek yang ingin kalian foto. Kita tinggal sesuaikan, lalu kita bisa memfokuskannya dengan cara menekan setengah. Jika sudah fokus, kita bisa tekan penuh tombol potret. Di tombol ini kita bisa lihat hasil foto yang baru saja kita potret. Untuk menggesernya, kalian bisa tekan dua tombol ini, atau kalian bisa menggesernya dengan cara tinggal geser. Karena kamera ini juga sudah mendukung touchscreen, kalian bisa menggesernya ataupun zoom in maupun zoom out untuk melihat gambar menjadi lebih detail. Untuk menghapusnya, kalian bisa klik di bagian ini dan kita geser dan lalu OK. Maka gambar akan terhapus. Selanjutnya, tombol flash terdapat di sini. Namun, jika ingin menggunakan flash, kalian perlu mengaktifkan flashnya terlebih dahulu. Cukup dorong, maka flash akan muncul. Lalu kembali aktifkan flashnya. Jika sudah, kita bisa coba menggunakan flashnya. Selanjutnya mode manual. Karena kamera ini sudah mendukung touchscreen, kalian bisa klik di sini untuk melihat pengaturan. Yang seperti pada umumnya, kamera terdapat manual exposure seperti aperture priority, shutter priority, dan program AE. Lalu jika kalian scroll ke bawah, kalian bisa melihat lebih banyak fitur dari kamera ini. Kita bisa coba menggunakan mode manual. Dan tentunya jika kalian menggunakan mode manual, kalian perlu men-setting terlebih dahulu. Pertama, untuk shutter speed. Singkatnya, shutter speed merupakan kecepatan rana mengontrol beberapa lama sensor kamera terpapar cahaya. Semakin besar shutter speed yang digunakan, maka semakin cepat kamera menangkap gambar. Sehingga objek yang bergerak cepat akan tampak terlihat beku dan tidak blur. Begitu pula sebaliknya. Untuk contohnya, kita akan memfoto bunga ini lagi. Untuk shutter speed pada M10 terletak di pojok. Kalian bisa menggesernya untuk mengubah shutter speednya. Namun perlu diketahui juga, semakin tinggi shutter speed, maka akan semakin gelap cahaya. Begitu pula sebaliknya. Dan untuk mengganti shutter speed, kalian juga bisa menggunakan tombol putar di atas. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan 1/60. Setelah shutter speed ada aperture yang biasa ditandai dengan F. Secara singkatnya, aperture untuk mengubah latar belakang menjadi blur. Semakin kecil yang digunakan, maka semakin blur latar belakangnya. Dan jika F besar yang digunakan, maka background akan terlihat jelas. Seperti tombol shutter speed, aperture bisa diubah dengan menggesernya dengan touch ataupun diputar. Dan perlu diketahui, semakin besar aperture, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Jadi foto akan terlihat gelap.
Untuk contohnya, di sini saya menggunakan aperture yang paling kecil agar background belakang terlihat blur. Selanjutnya ISO. ISO sendiri berguna untuk mengatur gelap terang cahaya. Karena di sini cahaya terlalu terang, maka kita bisa turunkan ISO-nya ke 400. Namun perlu diketahui juga, jika ISO terlalu tinggi, maka akan menyebabkan noise pada foto. Nah, untuk mencari tahu foto yang pas, kalian bisa lihat di bagian exposure. Exposure yang bagus akan berada di titik 0, sehingga foto yang dihasilkan tidak terlalu gelap maupun tidak terlalu terang. Setelah men-setting shutter speed, aperture, dan ISO, kalian bisa memfokuskan objek dengan cara menekan setengah pada tombol. Jika sudah, kalian bisa langsung jepret. Itu tadi bagian mode manual. Di mode manual ini juga terdapat menu aperture priority, shutter priority, dan program AE. Untuk mempersingkat, mode aperture priority merupakan mode yang dikhususkan untuk aperture-nya. Jadi pada mode ini kalian hanya perlu mengubah aperture-nya. Untuk shutter speed dan ISO akan tersetting secara auto. Dan untuk shutter priority sama dengan aperture priority. Kalian hanya perlu mengubah shutternya. Aperture dan ISO akan tersetting secara auto. Jika kita scroll lagi, akan terdapat fitur seperti hybrid auto, creative assist, self portrait, dan masih banyak lagi yang bisa kalian coba. Kembali lagi ke tampilan awal. Di sini terdapat huruf key atau tombol setting yang bisa ditekan dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terlihat tulisan AF. Jika kita klik, maka akan muncul dua pilihan, yaitu AF tracking dan one point AF. Untuk AF tracking, autofocus ini dikhususkan untuk mencari fokus yang bergerak. Kamera akan secara otomatis melacak pergerakan subjek dalam frame dan menyesuaikan fokus sesuai dengan gerakan tersebut. Jadi ini berguna untuk mengambil subjek yang bergerak terus seperti hewan atau anak-anak. Dan untuk one point AF ini dikhususkan untuk satu titik tertentu di dalam frame sebagai titik fokus, jadi berguna untuk memfokuskan objek secara spesifik. Di bawahnya lagi terdapat AF operation, dan di bawahnya lagi terdapat size gambar yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di bawahnya terdapat movie record. Ini untuk memilih kualitas video yang kalian butuhkan, seperti Full HD atau lainnya. Di bawahnya terdapat drive mode. Terdapat single shooting dan continue shooting. Single shooting merupakan mode di mana kamera mengambil satu foto setiap kali tombol ditekan penuh. Ini cocok untuk pengambilan objek yang diam seperti fotografi potret atau landscape. Nah, kalau untuk continue shooting merupakan mode di mana kamera akan terus mengambil foto secara beruntun selama tombol rana ditekan penuh. Ini cocok untuk situasi yang cepat berlalu, seperti untuk fotografi olahraga. Di bawahnya terdapat mode self timer. Ini cocok untuk selfie, dan tentunya kamera ini sudah mendukung flip 180 derajat ke atas. Di sampingnya ada image ratio yang kembali lagi ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Seperti 1:1 cocok digunakan untuk sosial media seperti Instagram, 4:3 berguna untuk potret atau foto yang membutuhkan lebih banyak detail vertikal, 16:9 cocok untuk landscape, dan 3:2 menjaga proporsi alami yang sesuai dengan sensor kamera. Oke, dan masih ada beberapa lagi di atas yang bisa kalian coba seperti white balance dan picture style. Kembali lagi ke tampilan awal. Di sini terdapat tombol info. Jika ditekan, maka tampilan akan berubah. Kita bisa kembalikannya lagi dengan cara menekannya kembali. Selanjutnya kita pindah ke movie. Di sini terdapat dua pilihan, auto exposure dan manual exposure. Untuk manual exposure merupakan mode di mana kalian memiliki kontrol penuh untuk men-setting video seperti mengubah ISO, shutter speed, atau aperture. Dan auto exposure adalah mode kamera yang secara otomatis mengatur exposure dari ISO, shutter speed, dan aperture. Mode ini cocok digunakan jika saat merekord video cahaya berubah-ubah. Lalu untuk mengubah kualitas video, kalian bisa kembali lagi ke setting dan tekan movie recording size. Di sini saya menggunakan Full HD 25 fps. Dan untuk tombol merekam ada di tombol merah ini. Kalian bisa tekan maka akan memulai recording. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat dasarnya.
Dan terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel kami dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.